Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Atmariksa Part 2. Perkenalkan, nama saya Arbulo, bisa dipanggil Habib. Saya dari Prodi Komunikasi semester 3. Dan partner saya, Marsandara Pinasari, bisa dipanggil Sasa, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 3. nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang apa, Mbak? Tentang cinta. Nah, cinta. Cinta seperti apa sih yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, ini kan terkait dengan relationship ya, teman-teman. Jadi, hubungan seperti apakah dan bagaimanakah, apakah itu diperbolehkan dalam agama Islam seperti apa? Nah, kita bahas pada kali ini. Bagaimana, Mbak? Pengalaman yang pernah Mbak Sasa lampaui selama kuliah di jenjang semester 3 ini? Apa relationship apa yang pernah Mbak Sasa lampaui itu seperti itu? Dari cerita saya dan pengalaman saya itu saya pernah punya katakan itu pacar. Iya, Pacar. benar. Nah, yang namanya pacaran itu kan pasti identik dengan pegangan tangan, jalan berdua, kemana-mana berdua, dan ya ada beberapa interaksi fisik lah ininya. Nah, sedangkan dia itu membatasi saya dalam berinteraksi dengan teman-teman sekelas saya, yang mana teman sekelas saya itu juga 80% nih cowok. Dengan kata, kamu loh cewek, jadi kamu harus bisa jaga batasan gitu. Nah, sedangkan pemikiran saya loh, kamu loh cowok, sedangkan kita pacaran, kenapa kamu menghalangi saya untuk berinteraksi dengan teman saya gitu? Apa bedanya? Nah, ini adalah salah satu problematika ketika seorang laki-laki dan perempuan memiliki hubungan ini, seperti contohnya yang disampaikan oleh Mbak Sasa tadi. Jadi, bagaimana sih cara kita anak generasi Z yang mana bisa dikatakan instan, terus hanya aku ini, aku ingin itu, tapi nggak ada apa namanya, suatu apa ya, keinginan yang harus didasari dengan kemauan yang kuat seperti itu. Nah, tadi kan sudah di-spill dengan permasalahan seperti itu. Nah, mari kita bahas bagaimana sih hubungan seperti apa dalam konteks agama Islam yang diperbolehkan itu seperti apa. Nah, ini kan ada beberapa poin ya teman-teman ya. Eh, Banyak yang bilang kalau agama Islam itu dikatakan paling sulit dalam hubungan atau relationship. Kan terkadang kita berhubungan antara laki-laki dan perempuan bisa dalam tanda kutip yaitu pacaran. Itu kan terkadang itu pacaran yang sampai melebihi batas lampaunya yang tidak diperbolehkan, seperti sampai bercumbu, berpegang tangan, sampai bahkan pun sekarang pun hanya hubungan yang lebih ke ranah hubungan badan, hubungan fisik ya itu. Itulah adalah salah satu permasalahan yang sangat tidak bisa dipungkiri pada zaman sekarang, pada episode-episode di dunia ini itu loh. Itu pasti banyak sekali ya teman-teman. Nah ini menurut dari beberapa orang ketika ada seperti itu biasanya beberapa kiai ataupun apa namanya pemuka agama itu mengatasinya dengan solusi biasanya kita harus dengan cara ta'aruf ya teman-teman, bisa disederhanakan ta'aruf atau bisa diartikan pun ketika sudah menikah baru kita akan merasakan pacaran ketika sudah menikah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi motivasi ataupun alasan kenapa tidak diperbolehkan ya karena ingin menjauhi ataupun tidak apa namanya tidak mendekati sebuah kemaksiatan tersebut. Nah, seperti itu. Gimana kalau dalam pandangan Mbak Sasa terkait dengan permasalahan-permasalahan anak generasi Z sekarang yang condongnya itu pacaran apa ya lebih ke sampai taraf yang tidak sepantasnya gitu. Itu gimana dari Mbak Sasa? Kasus pacaran juga. Iya, kamu pacaran. Kalau di zaman sekarang itu yang paling marak dan sering terjadi itu lebih menormalisasikan adanya human sex. Iya. Human sex itu kayak berhubungan badan, padahal mereka itu statusnya itu belum suami istri. Nah, seperti itu lebih sering gimana ya, kalau sekarang itu lebih dinormalisasikan, seharusnya kan itu nggak boleh itu loh. Iya, iya, benar. Ini
salah satu pembahasan kita ini kan ya tadi ya sudah dipaparkan kayak having sex, terus kemudian menyebabkan munculnya kayak ya pernormalisasian, kayak menjadi kebiasaan yang sudah membabi buta akhirnya kayak menjadi normal gitu loh ketika ada seperti itu. Tetapi kan dari pandangan beberapa yang kita pahami dengan pandangan yang dalam pemikiran sempit kita ini, yang mana kita harus lebih bertelaah ataupun bisa mempelajari dengan adanya pengalaman tersebut itu bagaimana dengan pemahaman sekecil otak kita itu kan bahwasanya dalam agama pun kita pun berpegangan dengan lawan jenis saja itu bisa membatalkan wudhu. Nah itu kan sudah ada sedikit lah ranah untuk mana kita tidak boleh berpegangan dengan lawan jenis. Bahkan pun dalam kitab beberapa kitab kontemporer pun bahkan melihat kita pun melihat seperti ini dengan tatapan muka ini sudah dinamakan maksiat. Nah itulah bagaimana sih caranya, terus bagaimana solusinya ya kita harus meminimalisir ataupun lebih bisa menjauhi seperti itu. Bagaimana kalau dari bahasa saya ini tentang problem-problem tersebut. Nah, solusi atau problem solving yang bahasa saya inginkan ataupun dari hubungan bahasa saya dulu, pengalaman bahasa saya itu bagaimana caranya mengatasi seperti itu. Lebih berpegangan kepada agama ya, karena dalam agama itu kan juga sudah dijelaskan bahwa kita itu dilarang untuk mendekati zina ya. Ya. Dalam zina itu kan ada banyak, ada Iya. zina mata, zina hati, zina pikiran ya. Nah itu kan banyak ya. Nah sebagai seorang manusia yang tak luput dari hilaf dan salah, alangkah baiknya kalau kita mencoba untuk mencegah semaksimal mungkin dan semaksimal yang bisa kita lakukan. Karena dalam larangan agama tersebut pun sebenarnya ada sisi manfaatnya buat kita sendiri. Karena ya itu enggak bikin kayak mengekang kita, itu enggak, tapi melindungi kita. Coba bayangkan kalau semisal adanya pada kasus di mana dalam hubungan itu mereka melakukan dating sex ya, hubungan badan di luar nikah. Siapa yang jadi perempuan juga? Nah, dari situ sudah terlihat kan kalau pacaran itu banyak dirugikan, sakit hati siapa yang mau tanggung jawab? Nah, jadi dan juga alangkah banyak kalau kita lebih ke pemerintah. Benar-benar. Ini apa ya persoalan ataupun yang ada di agama Islam yang bisa kita artikan dengan syariat-syariat yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam problematika di dalam agama kita itu sebenarnya sudah dipermudah teman-teman. Jadi kan dalam agama Islam pun ketika masuk atau login dalam agama Islam pun cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu pun bisa diartikan ya, ini bukan disalah pahamkan atau disalah persepsikan bahwasanya masuk agama Islam itu mudah. Tetapi ketika kita mempelajari ataupun menginginkan sebuah hubungan yang baik, sehat, terus kemudian apa namanya sesuai dengan syariat yang kita anut, nah itu kita ya kita cari bagaimana cara kita agar dijauhkan dari cara kita berpacaran atau cara kita relationshipnya itu agar sesuai dengan syariat yang ada pada agama yang kita anut itu seperti apa. Jadi kan kalau ketika ada problem seperti itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita, kayak seperti hubungan sampai ke ranah pembunuhan pun itu sampai apa namanya dari faktor kecemburuan. Nah, itu kan sebenarnya kan membabi buta akhirnya sampai ke taraf apa namanya pembunuhan, itu kan malah berlipat ganda gitu loh dosanya yang boleh ya. Pacaran, bunuh lagi. Nah itu benar ya. Jadi kalau kita apa ya, kita sebagai generasi Z di sini itu belajar agar kita itu bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Benar ya guys, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan sebelum di akhir session ini? Yang namanya anak muda yang lagi menikmati masa-masa jatuh cinta, apalagi di anak usia yang sudah bekerja seperti sekarang itu, rasanya kayak nggak bisa gitu loh kalau kita nggak pacaran ya. Ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, sedikit saran dari saya, cari hubungan yang sehat dan pikirkan lagi
tentang pasangan kita, karena nggak ada salahnya juga loh kalau semisal di usia kita yang muda ini kita fokus pada karir, pada pendidikan kita, nanti juga ya manfaatnya itu kembali ke diri kita sendiri. Nggak apa kalau kita nggak jadi cinta di usia sekarang, itu nggak apa-apa, karena itu pasti ada masanya. Jodoh itu ada, Benar-benar ya. jodoh itu sudah ada dari Tuhan. Sudah diatur sama Tuhan. Berkah apa namanya, jodoh, rezeki, kesehatan itu semua sudah diatur ya teman-teman. Jadi saran dari Mbak Sasi seperti itu, dan saran dari saya ketika kalian belum siap untuk menjalin sebuah hubungan, alangkah baiknya kalian kerja apa yang kalian inginkan terlebih dahulu. Karena apa, sebuah apa ya, perjalanan itu tidak hanya berada pada satu pengalaman saja, tetapi kita akan menemui pengalaman-pengalaman ataupun permasalahan atau problematika yang akan datang seperti itu. Cukup sekian dari sharing season pada kali ini dengan saya dan Sasa, nah, pada kesempatan kali ini saya akhiri dari kami. apabila Apabila ada ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.